Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kemarin dalam acara pelatihan dan uji kompetensi logistik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Utama Semarang berjalan dengan sangat baik dan sangat lancar. Materi yang dipaparkan ada 5 dan ada 2 narasumber di sana, yaitu Bapak Rustam Haji, SEMSI, dan juga Ibu Dr. Harsanti Widyaningtyas, CPSCM. Untuk materi yang pertama dan materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Rustam Haji, dan untuk materi yang ketiga sampai selesai disampaikan oleh Ibu Dr. Harsanti Widyaningtyas, CPSCM. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali atau mengulas ulang materi yang telah disampaikan pada pertemuan ketiga. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Cici Prasiwi dengan NIM 225-22003, kelas E Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Utama Semarang. Baik, untuk materi yang pertama dijelaskan oleh Bapak Rustam Haji, SEMSI, yaitu tentang dispek stok atau pengendalian stok, di mana beliau menjelaskan bahwa dalam pengendalian stok ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, menganalisis setiap order untuk identifikasi persyaratan kerja. Yang kedua adalah mengikuti proses pemilihan order di perusahaan dalam menyiapkan barang yang akan dikirim. Lalu yang ketiga yaitu menyelesaikan pengiriman mengikuti prosedur dan jadwal di perusahaan. Dari setiap dispek stok tersebut, 3 langkah tersebut juga dipaparkan bagaimana cara-caranya. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu untuk mengecek order yang masuk dan mencatat semua permintaan dokumen, kemudian juga mengecek jadwal yang diperlukan untuk pengiriman, lalu mengidentifikasi produk yang diorder untuk dikirim, kemudian merencanakan urutan pekerjaan mulai dari tempat kerja, peralatan kerja, tenaga sesuai dengan produk, lalu yang terakhir memilih peralatan dan penanganan material yang tepat sesuai dengan peraturan kesehatan atau K3 dalam rangka pengiriman. Lalu langkah yang kedua itu cara-caranya. Pertama, memeriksa barang yang akan dikirim berdasarkan jenis, ukuran, dan sifat produk berdasarkan label dan sistem identifikasi lainnya. Lalu mengurutkan dan menyusun produk untuk dikonsolidasikan. Lalu menempatkan order di zona penyimpanan atau pengiriman sesuai dengan jadwal. Kemudian mengecek order berdasarkan jadwal pengiriman dan formulir pemesanan. Nah, cara yang ketiga untuk menyelesaikan pengiriman mengikuti prosedur dan jadwal di perusahaan. Yang pertama, catat dulu secara lengkap pelabelan dan dokumentasinya yang sesuai lalu dilampirkan. Kemudian memeriksa label muatan dan dokumentasi, kemudian juga pemuatan diatur sesuai dengan prosedur termasuk bila ada kode barang yang berbahaya sebagaimana yang diperlukan. Pemeriksaan akhir label muatan dan dokumentasi diselesaikan sesuai dengan persyaratan. Lalu yang terakhir, persyaratan transportasi dikomunikasikan kepada pengemudi sesuai kebutuhan. Itu untuk materi yang pertama. Lalu untuk materi yang kedua yaitu tentang dispek dokumennya. Mempelajari dokumen-dokumen dan juga awal di materi kedua dijelaskan juga ukuran-ukuran kontainer itu apa saja. Jadi untuk tujuan pembelajaran ini yaitu menjelaskan pentingnya dokumentasi dan pelaporan dalam rantai pasok dan khususnya dalam keadaan darurat. Lalu juga menjelaskan jenis dokumentasi yang digunakan di seluruh rantai pasok dan elemen-elemen pencatatan dan pelaporan. Jadi di sana dijelaskan alasan mengapa kita harus menggunakan dokumentasi dalam menyimpan catatan. Yang pertama yaitu untuk memungkinkan transparansi dan memastikan akuntabilitas. Yang kedua untuk melacak seluruh pergerakan kargo dan memonitor level stok. Lalu yang ketiga untuk memungkinkan manajemen dalam membuat keputusan. Kemudian juga dijelaskan alur dokumen rantai pasok dari mulai identifikasi sampai dengan pembayaran invoice. Kemudian dijelaskan juga prosedur recording, reporting, sampai dengan follow up. Kemudian dijelaskan juga tentang manajemen inventory, dari kwitansi, penyimpanan, kemudian pengendalian. Lalu juga mempelajari bill of loading, way bill, stock card, stock report, and daily console movement, dan distribution report.
Kemudian juga mempelajari segala jenis-jenis dokumen dalam manajemen inventory. Itu adalah materi di pertemuan ketiga pada slide kedua yang dijelaskan oleh Bapak Rustamaji. Untuk materi yang ketiga dijelaskan oleh Ibu Dr. Harsanti Widyanitya, CPSCM, yaitu tentang Warehouse Management System. Di sana kita dijelaskan bagaimana kita harus menggunakan sistem dalam manajemen gudang, ya. Dan pentingnya kita memiliki tenaga atau orang-orang yang berkompeten dulu untuk mengolah sistem yang kita punya agar hasilnya juga optimal dan bermanfaat. Di sana kita dikenalkan tentang manajemen information system, lalu juga dikenalkan oleh komponen-komponen dalam MIS atau manajemen information system, dari mulai komputer, human, dan juga data. Lalu di dalam manajemen information system juga terdapat rantai pasok ya untuk mengetahui pergerakan dalam supply chain. Kemudian juga dijelaskan tentang alur kompleksiti dalam e-commerce. Kemudian juga dijelaskan tentang WMS untuk sistem warehouse untuk mengatasi semua kegiatan, keuntungan dalam sistem WMS itu juga apa aja dijelaskan, lalu mempelajari tipe-tipe WMS. Kemudian mempelajari alur informasi. Juga mempelajari dokumen gudang dan mempelajari scan barcode, QR code, kemudian mempelajari RFID atau radio frekuensi identifikasi. Itu pada materi ketiga. Lalu pada materi keempat yaitu dijelaskan tentang prosedur keamanan gudang saat menangani barang. Jadi di sini lebih ditekankan kepada para mahasiswa bahwa apa saja sih nanti yang akan diuji kompetensikan di LAO, yaitu untuk prosedur keamanan gudang, bagaimana sih kita memaintenance barang atau kargo agar barang dan kargo itu aman. Itu bagaimana, itu dijelaskan langkah-langkahnya juga untuk persiapan uji kompetensi nanti. Lalu bagaimana sih manajemen resikonya, lalu bagaimana merespon suatu ancaman. Lalu juga bagaimana sih pembukukan atau mencatatkan prosedur keamanan dari suatu barang. Lalu juga dijelaskan SOP keamanannya, juga dijelaskan bangunan yang aman seperti apa, pintunya, dan lain-lain. Kemudian untuk materi yang kelima yaitu dijelaskan tentang menerapkan kesehatan dan keselamatan di gudang. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu untuk pekerjanya, perusahaannya, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Kemudian dalam materi kelima itu juga diajarkan arti atau makna logo dari K3, kemudian piramida kecelakaan kerja yang ada 5 tingkatan itu juga dijelaskan satu persatu, di mana suatu kebiasaan kerja yang tidak aman akan bisa menghasilkan penyarisan kecelakaan kerja, kemudian juga bisa mengakibatkan kecelakaan ringan, kecelakaan berat, atau nanti bisa berakibat cacat ya. Kemudian juga bisa berakibat kecelakaan fatal sampai meninggal. Kemudian juga dijelaskan penyebab kecelakaan dari penyebab dasar sampai dengan kerugiannya. Lalu juga dijelaskan upaya pencegahan dari kecelakaan kerja. Di antaranya yaitu mengidentifikasi atau pengendalian bahaya di tempat kerja, kemudian pembinaan dan pengawasan, dan juga sistem manajemennya. Lalu dijelaskan bahaya K3 dari mulai pengertian, sumber, dan jenis atau faktornya. Lalu juga dijelaskan tentang resiko dari K3 dari pengertian dan penilaian atau kategorinya. Dijelaskan juga dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja,
Kemudian dijelaskan tujuan dari K3, tahap penerapan K3 mulai dari kebijakan K3 sampai dengan peningkatan berkelanjutan. Kemudian juga dijelaskan tentang K3 di gudang, tipe-tipe eksiden, mempelajari juga tindakan tidak aman, mempelajari tindakan atau kondisi yang tidak aman. Kemudian di sana juga dijelaskan tentang kesehatan kerja ya pastinya. Tujuan dari kesehatan kerja itu apa, lalu faktor penyakit akibat kerja atau PAK itu apa, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu apa saja, lalu fungsi-fungsi alat pelindung dari tempat kerja itu bagaimana, lalu juga tanda atau label bahaya itu apa saja, kemudian tindakan saat terjadi bahaya seperti kebakaran itu kita harus seperti apa. Dijelaskan juga tentang P3K. Mungkin itu untuk materi terakhir dan penutup ya yang disampaikan oleh Ibu Harsanti Widianti SCPSCM. Baik, saya Cici Prastiwi, itu saja yang bisa saya ulas ulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.